Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita terus siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin." Haleluya, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan namanya. Kutuk dosa Dia hapuskan, kuasa iblis dipatahkan, Dia mati selamatkan kita. Megahkan Yesus dengan panji-panji-Mu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Raja, Engkau Raja kami Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan namanya. Kutuk dosa Dia hapuskan, kuasa iblis dipatahkan, Dia mati selamatkan kita. Amin Tuhan. Megahkan Yesus dengan panji-panji-Mu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus,
Sememangnya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pada pagi hari ini untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih
kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Apapun juga keadaan kami Tuhan, kami tetap mau bersandar kepada Engkau Tuhan, Allah yang menjadikan semuanya baik dan indah di dalam hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Doa saya supaya jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan yang sehat dan di dalam pimpinan Tuhan. Dan saat ini kita masih beribadah melalui ataupun secara online karena kita masih dalam tempo PKP, dan doa saya supaya jemaat Tuhan tetap setia beribadah. Sungguh pun kita beribadah secara online. Dan saya juga mendorong jemaat untuk kita sama-sama belajar untuk patuhi SOP. Bukan saja kita berdoa Tuhan melindungi, tetapi secara jasmani, secara fisikal kita juga, secara manusia kita juga harus patuhi SOP yang sudah digariskan oleh pihak berkuasa. Dan saat ini saya mau umumkan beberapa perkara untuk kita perhatikan. Yang pertama, mengenai data komputer yang baru. Ya, kita sangat memerlukan saat ini sebuah
komputer yang baru untuk kita membuat editing video. Kita memerlukan suatu komputer yang berkapasiti tinggi sehingga kita boleh hasilkan suatu video yang baik dan juga kita boleh lakukan kerja editing dengan lebih cepat dan lebih baik sehingga tidak membuang masa kita untuk menyediakan satu video yang berkualiti. Karena saat ini saya difahamkan bahwa staf kita menyediakan video, kadang-kadang mereka mengambil masa 1 hari lebih untuk menyiapkan satu video ataupun mengedit video yang kita akan tayangkan dalam kebaktian nanti. Jadi itu kita juga menyeru supaya jemaat Tuhan melihat keperluan ini dan menyokong dana ini sehingga kita semua dapat membeli sebuah komputer yang baru. Yang kedua, saya mau beritahu di sini bahwa kita petang ini kita ada mesyuarat PCC secara virtual ataupun secara online, secara maya, yaitu pada 7 Februari jam 3:30 petang. Jadi kita mendorong semua PCC ambil perhatian tentang hal ini dan kita ingatkan diri kita sendiri untuk kita ikut serta dalam pertemuan ini. Yang terakhir, saya terus mendorong jemaat Tuhan untuk kita terus setia untuk memberi persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur di setiap jemaat kita dapati Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, dan saatnya kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan dan atas kebaikan Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan terus memberkati kita, dan doa saya supaya jemaat Tuhan dan sekeluarga akan terus diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kita terus dekatkan hati kita di musim-musim PKP ini, musim-musim yang sukar bagi setengah orang. Kita terus dekatkan hati kita sehingga kita melihat bagaimana tangan Tuhan terus bekerja, menyertai kita dan memimpin kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pergunungan, yakini gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, di negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abazir. Itu sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkaman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkaman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi kepadanya, Tuhanku, dan mengapakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama keluarga kami. Dan kami percaya sungguh pun kami beribadah di rumah dan bersama keluarga, tapi Tuhan hadir bersama-sama kami. Bahkan ketika kami belajar firman Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami pengertian, sehingga iman kami dikuatkan dan kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dipimpin oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan. Kita sudah mendengar pembacaan tadi yang kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dari ayat 1 hingga 16. Dan daripada petikan ini, teks ini, saya angkat satu tema, yaitu dari keraguan kepada iman, di mana kita melihat pribadi Gideon yang dipakai Tuhan, yang mulanya dia seorang yang ragu, tapi akhirnya kita melihat imannya sehingga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Gideon. Tetapi sebelumnya mari kita belajar apa keadaan mereka pada masa itu, sehingga timbul keraguan di dalam pemikiran ataupun respon oleh Gideon ini. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 katanya, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Pada konteks sebelum ataupun latar belakang sebelum pada ayat ini dikatakan di ayat yang pasal yang kelima, selama 40 tahun mereka hidup dalam keadaan yang aman, ya. Tetapi ketika masuk ke dalam pasal ke-6 ini, umat Tuhan pada ketika itu, orang Israel melakukan yang jahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Baal, mereka mendirikan mezbah Baal, dan mereka sudah membelakangi Tuhan. Apa yang jadi kepada mereka? Tuhan menyerahkan mereka menjadi tawanan, ataupun mereka diperhamba, ataupun selalu mereka disesakan, mereka diperlakukan secara tidak adil oleh orang Midian dan orang Amalek. Jadi
Apa yang kita pelajari di sini? Ketika kita melakukan dosa, maka hidup kita tidak akan lebih baik seperti yang berlaku pada orang Israel pada masa itu. 40 tahun mereka hidup dalam aman damai. Tapi kenapa tiba-tiba mereka membelakangi Tuhan? Dan ini yang kita lihat, sehingga mereka menjadi orang yang melarat. Mereka ditindas orang Midian. Bahkan orang Midian dan orang Amalek selalu datang dengan bala tentera yang dikatakan seperti belalang banyaknya. Mereka datang mengganggu, memusnahkan tanaman mereka. Dan juga orang-orang Amalek, orang Midian ini merampas kambing domba mereka. Sehingga di ayat yang 6 dikatakan, orang-orang Israel, keadaan mereka dalam keadaan yang melarat, ya. Dan di ayat yang ke-6, ayat 6b juga, ketika mereka keadaan mereka terlalu parah, mereka berseru kepada Tuhan, yaitu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Yang positifnya untuk umat Israel ini, mereka ingat kepada Tuhan. Apakah kita seperti orang Israel ini? Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, ketika kita sadar kita sudah berbuat jahat kepada Tuhan, apakah kita ingat kembali kepada Tuhan? Kita berseru meminta pertolongan. Kalau dulu keadaan kita baik, dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita sadar kita sudah jauh daripada Tuhan. Ada orang, dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau ingat Tuhan. Bahkan ketika dia tahu hidupnya sudah makin melarat, dia terus melupakan Tuhan dan terus melakukan kejahatan. Tetapi orang Israel pada masa ini, apa yang dikatakan? Mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika mereka sadar mereka sedang melarat, mereka sedang dalam kesusahan, apa yang mereka lakukan? Mereka ingat Tuhan. Hari ini ketika kita dalam keadaan yang susah, mari juga kita belajar berseru kepada Tuhan. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin sudah lama kita tidak beribadah. Mungkin sudah lama kita melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar seperti orang Israel. Ketika hidup mereka dikatakan melarat, hidup mereka dalam keadaan susah, mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak adil, ya. Tetapi mereka tidak tinggal dalam keadaan itu. Mereka mencari Tuhan untuk Tuhan menolong mereka, dan Tuhan mendengar. Oleh itu bagaimana kita melihat Tuhan menolong mereka? Yang pertama kita melihat bagaimana panggilan dan keraguan Gideon. Tuhan memanggil Gideon, tetapi ada masalah kepada Gideon. Gideon dia ragu, ya, dia banyak alasannya. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya. Tuhan menyebut dia, malaikat Tuhan menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Apakah benar Gideon ini pahlawan yang gagah berani? Mari kita lihat di ayat yang seterusnya di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Ketika itu jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Ketika Tuhan menampakkan diri, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, dan Tuhan mau menyertai, menolong umat Israel ini, apa yang berlaku kepada Gideon? Gideon tidak percaya. Kenapa yang berlaku? Katanya, kalau betul Tuhan menolong kami, kenapa Tuhan izinkan? Tapi dia lupa. Apa yang berlaku kepada mereka adalah karena ketidaktaatan mereka. Bahkan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11b, siapa sebenarnya Gideon ini? Dikatakan sedang Gideon anaknya mengirik gandum
dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dikatakan dia bersembunyi. Dia takut kepada orang Midian. Sedangkan tadi malaikat Tuhan menggelar, hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dalam keadaan Gideon sekarang ini, dia ketakutan, dia mengelak. Kalaulah dia gagah, pahlawan yang gagah berani, dia tidak mengelak seperti itu. Tapi dikatakan dia bersembunyi karena dia takut kepada orang Midian. Artinya Gideon seorang penakut. Bukan saja dia penakut, tapi banyak alasannya. Ketika Tuhan menyebut dia yang akan memimpin, dia sebagai pahlawan yang gagah berani, dia katakan, Tuhan, di ayat yang 15, Tuhan, kaumku yang paling kecil, aku ini tidak mampu, dan akulah yang paling muda di antara keluargaku. Mana mungkin aku akan memimpin orang Israel. Itu yang berlaku kepada Gideon. Keraguan yang ada pada Gideon. Hati-hati dengan keraguan. Kadang-kadang dengan keraguan yang timbul dalam hati kita membuatkan kita menjadi orang yang tidak percaya. Saya kenal seorang bapak, seorang pelayan Tuhan. Ketika dia berdoa untuk istrinya yang sedang sakit, begitu lama dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia melihat istrinya tidak ada perubahan. Maka timbul keraguan dalam hatinya. Ketika timbul keraguan dalam hatinya, apa yang berlaku? Dengar baik. Dia mencari dukun. Tapi, apakah istrinya sudah sembuh? Tidak. Malah istrinya, keadaan istrinya bertambah parah. Itu yang berlaku kepada Gideon. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan terus menguatkan. Oleh itu kita lihat yang poin kedua, penyertaan Tuhan kepada Gideon, yaitu penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada umat Israel. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, walaupun Gideon memberikan berbagai alasan, dia seorang penakut, dia seorang yang paling muda dan kaum paling kecil, ya, tetapi Tuhan tetap memberi dia satu kata-kata semangat, memberi dorongan kepada Gideon untuk memimpin umat Israel untuk melawan orang Midian dan orang Amalek pada masa itu. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 katanya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkaman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dikatakan ada kekuatan. Tuhan tidak hanya menyuruh Gideon, tetapi Tuhan berkata, pergi, akan ada kekuatan, dan dengan kekuatanmu ini selamatkanlah orang Israel. Ketika Gideon tahu bahwa Tuhan benar-benar menyertai dia, apa yang berlaku? Di ayat yang ke-6 ayat 26, Gideon menyembah Tuhan. Ini yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, apa respon daripada Gideon. Ketika dia merasa tidak yakin, ketika dia rasa ragu-ragu, ketika ada keraguan dalam hatinya, Tuhan menguatkan dia, dan dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia itu pun katanya, kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan susunan baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dan kayu tiang berhala. Di sini kita lihat bagaimana Gideon menyembah Tuhan. Di dalam dia ketakutan, di dalam dia dikuatkan Tuhan, dia menyembah Tuhan.
Dan ketika dia menyembah Tuhan, ada satu keberanian luar biasa yang ada pada Gideon. Dikatakan ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yaitu lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang dekatnya. Tuhan menyuruh dia meruntuhkan mezbah Baal. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, apa yang berlaku kepada Gideon. Seluruh orang-orang Israel datang kepada Gideon, mencari dia, dan coba membunuh dia. Lihat bagaimana respon orang-orang Israel pada masa itu ketika mereka meruntuhkan mezbah Baal mereka. Gideon tahu kalau dia meruntuhkan mezbah itu, dia pasti akan dibunuh. Tapi Gideon tidak takut. Artinya apa? Ada keberanian yang luar biasa. Dari mana keberanian ini? Ketika dia percaya, melihat penyertaan Tuhan, dan dia datang menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan mezbah, maka kita melihat kekuatan yang luar biasa ada pada Gideon. Kalau kita baca lagi selanjutnya pada pasal yang ke-7, dia hanya membawa 300 prajurit bersama dia untuk melawan begitu ramai. Dikatakan dalam Alkitab, dalam teks ini, banyaknya seperti belalang, ya, yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan unta-unta yang pakai oleh orang-orang Midian dan Amalek itu tidak dapat dihitung juga. Kita boleh bayangkan begitu ramai, begitu banyak askar-askar atau prajurit orang Amalek dan orang Midian ini. Tetapi Gideon hanya membawa 300. Bahkan apa yang paling dahsyat, Gideon tidak berperang dengan pedang. Tuhan hanya menyuruh mereka membawa buyung dan juga sangkakala. Dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Apa yang saya dapat perhatikan? Gideon, dia letakkan kepercayaan penuh. Setiap apa yang diarahkan Tuhan, Gideon lakukan. Walaupun itu tidak masuk akal. Dan akhirnya, bukan Gideon yang berperang. Mereka hanya meniup sangkakala, sehingga timbul ketakutan di kalangan orang-orang Midian dan orang Amalek pada masa itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketika mereka membawa pedang, pedang yang mereka bawa itu, mereka tiba-tiba berlawan antara satu dengan yang lain. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ini yang kedahsyatan yang dilakukan Tuhan. Sepatutnya mereka melawan orang-orang Gideon, tetapi kena campur tangan Tuhan. Apa yang kita tidak pernah pikir, itu yang dilakukan Tuhan. Saya ingat satu kesaksian ibu, di mana seorang ibu, dia balik kampung, dan bila dia balik kampung, dia menghadapi satu penyakit kulit, gatal-gatal di seluruh badannya. Dia kongsikan dengan saya, ya, dan dia tidak tahu kenapa tiba-tiba setelah dia balik dari kampung dia ada penyakit kulit seperti itu. Dia berdoa, di dalam doanya Tuhan memberitahu dia bahwa di kampung ada seorang yang dengki dengan dia karena dia balik dari kampung dan melihat dia mungkin ada kegembiraan di sana, sukacita dalam keluarganya. Jadi jiran sebelah, orang yang bersukacita ini dia dengki. Dan maka dia buat satu perbuatan di mana dia mengambil jimat-jimat, dia letakkan sekeliling rumahnya. Akhirnya ketika dia balik dari kampung sampai ke Malaysia, KK, akhirnya dia dapat penyakit yang sangat teruk. Dan apa yang Tuhan nyatakan kepada dia? Berdoalah, maka engkau akan sembuh. Hanya sekadar doa. Dan dia mulai berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dahsyatnya, orang ini yang coba mengguna-guna dia, akhirnya mengakui apa yang dilakukan kepada keluarganya. Dan
Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak perlu balik kampung untuk mencari orang itu. Tetapi Tuhan yang menyertai dia. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ada perkara yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi percayalah, Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan yang melakukan untuk kita. Saya teringat ketika saya dalam bilik pembedahan, masa pembedahan pertama dan kedua, saya sedikit pun tidak rasa takut. Tapi pada masa pembedahan yang kali ketiga untuk pembedahan jantung saya, terdetik di atas hati saya ada keraguan, ada ketakutan yang luar biasa. Dan itu lagi bertambah ketika sudah dalam dewan bedah dan sudah ready untuk proses untuk mereka masukkan alat-alat ke dalam tangan saya melalui salur darah melalui tangan saya. Dokter kata dia tidak dapat mencari salur darah yang akan mereka masukkan alat, satu hose yang akan masuk dan alat kamera untuk dijadikan monitor. Dan mereka gunakan masukkan di celah paha saya. Dan itu tambahlah saya merasa takut. Tapi tiba-tiba saya mulai berpikir, apa sebenarnya yang saya takut? Saya takut kalau hari itu saya dipanggil Tuhan, hari itu saya meninggal dunia, apa yang jadi kepada istri dan anak-anak saya. Itulah perkara yang paling saya takuti dan sedih, ya. Tapi pada ketika itu saya mampu berdoa. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, tapi satu hal yang saya mohon, supaya Tuhan menjaga anak istri saya. Dan ketika saya mampu berdoa seperti itu, Tuhan memberikan saya kedamaian, ketenangan. Dan akhirnya pembedahan berjalan dengan baik. Dan apa yang saya pelajari, ketika kita dalam keraguan, dalam ketakutan, kenapa ini boleh berlaku? Karena ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, maka keraguan akan timbul. Ketika kita menjalani proses yang tidak seperti yang kita pikirkan, maka keraguan akan timbul. Dan ketika keraguan timbul, maka iman kita akan jatuh, ataupun kita mulai meragui kekuasaan Tuhan, meragui penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana keadaan Gideon. Sungguh pun dia seorang yang ragu-ragu, tapi ketika dia dapat mendengar jelas suara Tuhan, dia respon. Bahkan imannya lebih dahsyat setelah itu. Walaupun dia terpaksa, dia harus berhadapan dengan begitu ramai para prajurit orang Midian dan Amalek, tetapi mereka dapat mengalahkan orang Midian bukan karena kekuatan mereka, tetapi campur tangan Tuhan. Hari ini saya mengerti untuk kita semua, setiap kita menghadapi kesukaran, setiap kita menghadapi pergumulan sendiri, dari segi ekonomi kita, dari segi kesehatan kita, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin kita. Ketika keraguan timbul dalam hati kita, itu tidak akan lebih membuat kehidupan kita lebih baik, tetapi itu akan membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Marilah kita beriman dan kita singkirkan setiap keraguan. Ketika hati kita dekat kepada Tuhan, itulah yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Ketika hati kita mulai jauh dari Tuhan, ketika kita mulai jauh daripada untuk melakukan doa, untuk merenungkan firman Tuhan, ketika itu kita mulai berpikir secara logik melalui pikiran manusia kita, sehingga itu yang membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kepribadian Gideon. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami memiliki iman seperti Gideon. Sungguh pun pada mulanya kami melihat Gideon mempunyai keraguan dan tidak yakin akan dirinya, tidak yakin akan panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Tetapi saat ini Tuhan, ajar juga kami Tuhan, untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami yang menghadapi pergumulan, kehidupan kami yang melarat, yang sangat teruk ekonomi, kehidupan kami, kesehatan kami serahkan kepada Tuhan. Dengan kekuatan manusia kami tidak mampu, tetapi kami bersandar kepada Roh Kudus-Mu, kepada Tuhan Yesus, yang akan memampukan, memberi kami kekuatan, memberikan kami kelepasan, sehingga Tuhan, kami dapat melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengatur dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencanamu, rapi dengan Roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Oh, bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencana-Mu, rapi dengan Roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku pakai aku bagi setiap